Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rasli dengan NIM E0312510886 dari program studi sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan universal menurut Wenjalaningrat ada 7. Yang pertama, bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian. 7 unsur kebudayaan tersebut adalah komponen fundamental yang membentuk dan mempertahankan keberlangsungan sebuah budaya. Sistem yang pertama, yaitu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi utama yang memungkinkan transfer pengetahuan, pemikiran, dan nilai-nilai budaya antar generasi. Bahasa berfungsi sebagai identitas budaya dan sarana untuk menyatukan anggota masyarakat. Adapun pengelompokan bahasa, yang pertama, bahasa ibu atau bahasa daerah, yang kedua bahasa nasional, yang ketiga bahasa ritual atau keagamaan, dan yang keempat bahasa isyarat. Yang pertama, bahasa ibu atau bahasa daerah, di mana bahasa ibu atau bahasa daerah ini adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil, biasanya dari lingkungan keluarga atau komunitas lokal. Bahasa ibu seringkali merupakan bagian penting dari identitas budaya dan warisan suatu komunisme. Yang kedua, bahasa nasional. Bahasa nasional adalah bahasa yang ditetapkan sebagai bahasa resmi suatu negara dan digunakan sebagai alat komunikasi nasional. Contohnya bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa ritual atau keagamaan, di mana bahasa ritual atau keagamaan ini adalah bahasa yang digunakan dalam konteks keagamaan atau ritual tertentu. Bahasa ini sering kali memiliki karakteristik khusus seperti menggunakan kosakata atau frasa yang spesifik untuk agama atau ritual tertentu, menggunakan struktur kalimat atau sintaksis yang unik, menggunakan bahasa yang lebih formal atau sakral. Dan yang keempat, bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah sistem komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, wajah, dan tangan untuk menyampaikan makna dan pesan. Bahasa isyarat dapat digunakan oleh orang-orang yang memiliki gangguan pendengaran atau berbicara, serta dalam situasi lain di mana kondisi verbal tidak memungkinkan. Sistem yang kedua yaitu sistem teknologi. Sistem teknologi mencakup alat, teknik, dan pengetahuan yang digunakan oleh manusia untuk mengontrol lingkungan dan mencegah masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi juga mempengaruhi cara manusia bertahan hidup, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan. Sistem teknologi terbagi menjadi: yang pertama, revolusi pertanian; yang kedua, teknologi transportasi; yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi; yang keempat, teknologi medis; yang kelima, teknologi energi; yang keenam, teknologi bangunan dan konstruksi; dan yang ketujuh, teknologi manufaktur dan produksi. Sistem yang ketiga yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat.
Ini mencerminkan nilai-nilai dan prioritas masyarakat dalam hal kekayaan dan sumber daya, dan juga bagaimana suatu budaya memandang nilai, barang dan jasa dalam mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sistem ekonomi terbagi menjadi 6. Yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas atau kapitalisme. Yang kedua, sistem ekonomi terencana, sosialisasi atau komunisme. Yang ketiga, sistem ekonomi tradisional. Keempat, sistem ekonomi Islam. Yang kelima, sistem ekonomi feodal. Dan yang keenam, sistem ekonomi subsisten. Sistem ekonomi subsisten. Sistem yang keempat yaitu organisasi sosial. Organisasi sosial mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, termasuk struktur keluarga, sistem kekerabatan, kelas sosial, dan lembaga sosial lainnya. Itu penting untuk menjaga keteraturan, hierarki, dan kerjasama dalam komunitas. Sistem organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem kekerabatan. Yang kedua, sistem kasta. Yang ketiga, sistem kelas sosial. Dan yang keempat, sistem patriarki dan matriarki. Sistem yang kelima yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan masyarakat dalam kebudayaan mencakup cara-cara di mana pengetahuan, nilai, dan aturan sosial diwariskan dan ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup norma-norma sosial, hukum adat, pranata sosial, dan etika religius yang mengatur perilaku dan interaksi dalam komunitas. Sistem ini berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial, mempromosikan harmoni, dan memastikan bahwa nilai-nilai budaya dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Sistem yang keenam yaitu sistem religi. Religi adalah rangkaian keyakinan terhadap kekuatan gaib atau supermental, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan tersebut. Sistem religi ini meliputi kepercayaan, ritual atau praktik keagamaan yang ada di dalam suatu masyarakat. Religi seringkali menjadi pusat dari identitas budaya dan mayoritas suatu kelompok. Sistem religi terbagi menjadi 4. Yang pertama, animisme. Yang kedua, teutonisme. Yang ketiga, agama monoteistik. Dan yang keempat, politeisme. Sistem yang ketujuh yaitu sistem kesenian. Kesenian adalah ekspresi kreatif manusia yang mengungkapkan keindahan dan perasaan melalui berbagai bentuk karya seni rupa, baik itu musik, tari, dan sastra, yang juga merupakan bagian dari kebudayaan manusia yang berfungsi untuk menyampaikan pesan serta memenuhi kebutuhan jiwa. Sistem kesenian terbagi menjadi 4. Yang pertama, seni tari, seni rupa, seni musik, dan seni sastra. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan tutur kata, mohon dimaafkan dan saya mengucapkan terima kasih.